81 Allah Maryam 83 Allah menyesatkan siapa? Ya dibaca ayatnya silakan. Ya baik. Oh sebentar saya ingat dulu. Datanya baik, kupaparkan langsung nih ya. Kalau gitu tunggu ya, aku ambil datanya dulu. Boleh, boleh, boleh. Baik. Oke, baik. Kita lihat di sini ya. Noise sekali apa lo? Ah. Noise sekali itu kau pakai headset atau gimana itu apa? Noise sekali itu kau pakai headset atau gimana itu apa? Oke. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya di Maryam 83 ya. Oke, baik. Menurut Anda, Allah menyesatkan siapa di sini? Ya dibaca Dinda, dibaca. Baik. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Siapa yang disesatkan di sini? Sudah? Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka? Oke. Nah, sekarang saya tanya, di dalam ayat itu adakah jaminan dari Allah kepada syaitan-syaitan ketika dia menyesatkan manusia, maka manusia itu akan sesat? Anda jawab nggak pertanyaan saya, Faruk? Sesuai nggak pertanyaan Anda? Kita pastikan, Coba. kita memahami. Pertanyaan saya tadi apa, Faruk? Pertanyaan saya tadi apa? Coba ulang. Sabar dulu. Coba ulang dulu pertanyaan saya. Sesuai nggak pertanyaan Anda itu dengan... Tahu, sabar dulu Dinda. Sabar dulu. Jangan paksakan saya menjawab. Oke, baik. Sesuai nggak pertanyaan saya itu dengan jawaban Anda? Udah, saya jawab ya, diam ya. Nah, silakan jawablah bahwa pertanyaan. kami telah mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka terus. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama dalam ayat ini, orang kafir itu kan manusia. Iya. Betul. Apalah kepentingan Allah di situ menyesatkan manusia? Sudah? Jadi begini, di-mute dulu Dinda. Oke, silakan. Ya di-mute dulu biar saya jawab. Oke. Allah itu maha kuasa. Maha kuasanya Allah ya atas segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Itulah sunnatullah, hukum Allah bagi mereka-mereka yang telah membangkang. Sebelum mereka diutus syaitan-syaitan atas diri mereka, dalam surah Al-Baqarah, makanya kekejian orang-orang kafir ini hanya memandang hukum yang diberikan kepada orang-orang kafir. Tapi sebelum seseorang itu dinyatakan kafir dan memilih kafir, mereka itu tidak membaca Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213 nih. Nih, ini tandingannya ya. Ini maha adilnya Allah. Nih, Al-Baqarah 213. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketahuian. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi petunjuk di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman.
Oke, baik. Sabar dulu, belum selesai ayatnya Dinda, sabar dulu. Ayatnya belum selesai, masih panjang ini. Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Oke? Berdasarkan persiapannya untuk menerima petunjuk. Jadi Allah tidak hanya mengutus syaitan karena kamu ingkar kepada nabinya, mendustakan nabinya dan juga apa yang dibawa oleh nabinya, maka kamu lebih memilih condong kepada kekafiran. Maka Allah memberikan kamu hukuman dengan mengutus para seton-seton. Sabar dulu lah. Aku lagi menjawab. Lanjut. Sama kau loh, masa menjawab pun kau potong? Sabar dulu Dinda, ya. Maka Allah mengutus para syaitan untuk mendorong manusia orang-orang kafir itu, menggoda mereka untuk melakukan kejahatan. Tapi inilah maha adilnya Allah. Ketika Allah mengutus para nabi untuk memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus, Allah tak memberikan jaminan kepada para nabi bahwasanya setiap orang mereka jumpai pasti beriman. Tidak. Inilah bentuk keadilan Allah. Begitu juga ketika Allah mengutus para syaitan untuk menggoda manusia atau menggoda orang kafir, Allah juga tidak memberikan jaminan kepada para syaitan ketika mereka menggoda orang kafir itu mampu digodai. Tidak ada jaminannya. Cuman yang jadi pertanyaannya, ini mirroringnya, bentar ya. Ketika Tuhanmu mendatangkan kesesatan atas manusia, di mana ayatnya Tuhanmu itu mendatangkan petunjuk dan juga kebenaran kepada manusia? Ini Tuhanmu sendiri loh yang mendatangkan kesesatan. Yang menyebabkan mereka akan percayakan dusta gimana? Di dalam surat Maryam itu tadi, ya, Allah mengutus para seton untuk menggoda manusia, untuk menggoda manusia melakukan kejahatan. Oke, di dalam 2 Tesalonika 2, Tuhanmu sendiri yang datang menyesatkan. Berarti Tuhanmu adalah Giliran saya ya. Perlihatkan wajahmu. Jangan kaget. Perlihatkan wajahmu. Aku pengen melihat wajahmu yang kaget nanti. Tenang. Oke. Menurut Anda, orang kafir itu adalah orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah, betul? Betul. Apa kata dengan data ini? Oke. Gedein data ini. Gedein supaya bisa baca sampai ke bawahnya. Oh, berarti kau gak mau menanggapi Tesalonikanya? Nanti tanggapi. Jangan dulu takut dong, jangan takut dulu. Saya tanggapi dulu perkataan Anda itu baru saya jawab ya. Sekarang gedein dulu, jangan kelihatan takut. Gedein dulu supaya kan wajahnya tunjukkan Dinda. Gedein dulu supaya kita bisa bacanya. Ini udah sama-sama gede kita dua, Dinda. Iya, gedein yang bisa sampai bisa baca, gedein yang sampai di sampingnya itu bisa baca semuanya. Mulai gugup ini, Faruk, jangan mulai gugup, Faruk. Nggak perlu gugup lah sama umat yang nggak bercelana. Gedein. Aku bukan data ini loh. Udah mulai gugup. Ini loh, ini kita tuh ya udah gedein sampai yang kelihatan. Itu kemudian yang satunya gedein di samping itu, coba. Udah sama-sama gede kita. Aku pun aduh, Faruk, jangan mulai gugup. Gak gugup juga lah, masa aku gugup sama umat gak Anda mau diskusi apa tidak? Aku tunjukkan data. Kalau Anda mau diskusi, tolong jangan halang data yang saya paparkan. Kalau Anda mau diskusi, tolong jangan halang data yang saya paparkan. Silakan, coba gedein sedikit dibacakan data yang disampaikan, silakan.
Iya, aku kan tengah menanggapi perkataan Anda. Saya tanggapi dulu, kemudian ku jawab. Tapi 2 Tesalonika. Nah, sekarang gedein dulu. Jangan mulai gugup. Anda berbohong, Faruk. Anda mulai berbohong, Faruk. Mulai berbohong di sini, Faruk. Aku naik di komalmu loh, Faruk. Jangan mulai gugup di kandang sendiri loh, Faruk. Antaramu tadi. Jangan mulai gugup di kandangmu sendiri, Faruk. Gedein sampai ini, kita baca dulu apa sampai ayat di ujungnya ini. Coba. Ini kan udah sama-sama gede. Tanggapi dulu baru ku jawab, Faruk. Jangan halangi data yang kupaparkan. Jangan mulai Dan gugup. kau jangan jijik pula dengan data Kau yang mau ditunjukkan. diskusi dengan baik atau tidak, Faruk? Aku mau diskusi. Faruk, saya tanya Anda mau lanjut diskusi atau tidak? Anda mau lanjut diskusi atau tidak, Faruk? Dinda. Anda mau lanjut diskusi atau Kamu tidak? tadi Kalau kan. Anda mau lanjut diskusi, tolong jangan halang data yang kupaparkan. Dan kau jangan Nanti ku jijik jawab dengan data yang datamu kutunjukkan. ya. Iya. Tolong kita baca bersama dulu ini sampai kelihatan itu. Dengan ini ya sama-sama kita tunjukkan. Masa kau jijik Iya, aku ku tanggapi nunjukin dulu perkataanmu tadi, Ya udah, kemudian aku baru diam ku ya, jawab aku diam, itu. aku diam. Silakan tanggapi Oke, datamu, coba. silakan. Ku tanggapi dulu perkataanmu tadi. Enggak apa-apa. Kalau gitu enggak apa-apa. Aku screenshot lagi yang kelihatan di sini. Enggak apa-apa. Ya, aku silakan, ambil lagi dan aku silakan. screenshot. Ya, Silakan. baik. Jangan kau pula jijik ketika aku tunjukkan Bible. Gak boleh, ini Bible ini loh. Masa disuruhnya kecilkan? Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jangan langsung jijik gitu loh, Dinda. Oke, Faruk. Silakan. Faruk, Anda mengatakan kafir itu adalah orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah. Nggak jelas suara kau. Mana sih bantuan Roh Kudusmu? Kemana Roh Kudusnya ini? Nggak jelas suaranya. Belum tidak. Oke, baik, Faruk. Kau, Lihat nih. Tenang Anda, ya tenang Anda. Anda mengatakan orang-orang kafir itu adalah ingkar kepada perintah Allah. Kita baca di sini, Faruk ya. Kita baca ya. Oke, di situ dikatakan, tidaklah sebarang nabi pun memperingat apa ini? Kecil sekali. Kamu tidak mau besarin, Faruk. Makanya kelihatan kecil di situ. Udah bacalah. Oke, baik. Yang di sini dikatakan, sedangkan Rob kalian siapa, Faruk? Allah. Allah ya, tidak buta sebelah mata, di antara kedua matanya tertulis kafir. Siapa kafir, Faruk? Kedua mata siapa? Nah, kita baca lagi ya. Sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah mata. Siapa Rob kalian, Faruk? Oke, hadis apa itu, Dinda? Biar kita buka hadis apa. Mulai gugup dia. Anda kan mengatakan kafir itu adalah ingkar 15, perkataan ya. Allah. Muslim 5219 ya. Tengok teman-teman ya. Tengok teman-teman. Ini. Ya, sabar, tenang Anda ya. Ini masih giliran Faruk. Ya, jangan gugup dulu Anda di situ ya. Silakan bacakan Siap. matannya. Sedangkan Rob kalian siapa Rob kalian, Faruk? Di mana ada kata Rob di situ? Siapa Rob kalian, Faruk? Makanya gedein. Aku udah bilang ya, kamu bisa baca. Kata Rob di situ sih, di mana kata Rob di situ? Kamu kan tidak mau menggedein, kamu menutupin data ini, Faruk. Ada kata Rob di situ. Oke. Kalian siapa Rob kalian, Faruk? Iya, kata Rob di situ, tunjuklah di mana ada kata Rob di situ. Aduh, baca Faruk. Anda yang baca, Faruk. Sudah kupaparkan, Faruk. Tolong dibaca, Faruk. Tunjukkan. Bacalah, Faruk, supaya Anda tahu di mana terletak Rob di situ. Ada kata Rob. Coba tunjukkan. Iya, Tunjukkan sama abangnya. Mana kata Rob? Bacalah di situ supaya Anda. Iya, di mana? Di mana kata Oke, Robnya? bacalah, Faruk, supaya Anda. Iya, di mana? Robnya. Di mana kata Oke, Robnya? sekarang Dia berupa Rob ini. kalian siapa, Faruk? Hah? Rob, jawab dong. Rob kalian Iya. siapa?
Allah, terus Allah tidak buta sebelah mata, betul? Rob kalian tidak buta sebelah mata, betul? Betul tidak? pinter sama dia kan? Betul tidak? Jawab Baca dong. dulu, baca dulu Kalian sampai tidak selesai. buta sebelah mata, Baca betul? dulu matanya sampai selesai. Baca dulu. Iya, iya. Sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah mata, betul? Baca dulu. Akhirnya pelan-pelan ayat ini, Faruk. Tenang. Iya, baca dulu Rob dari kalian awal, baca. tidak buta. Mau melintir dia. Mau melintir dia. Dari awal dulu baca Dinda. Coba silakan. Tidaklah seorang nabi pun terus. Baca supaya Anda mengerti. Iya, tidaklah seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah mata, si pendusta. Oke? Siapa ini si buta sebelah matanya ini? Dajjal. Oke. Ingat, sesungguhnya ia buta sebelah matanya. Siapa itu? Dajjal. Oke. Sedangkan Rob kalian tidak buta Siapa sebelah Rob mata. kalian di situ? Rob kalian siapa, Faruk? Ya, Sedangkan Rob Allah, kalian? Allah. Terus Allah, lanjut Faruk, baca lanjut. di antara kedua matanya tertulis kafir. Di mata siapa itu? Ya, siapa yang di antara kedua matanya tertulis kafir, Faruk? Dajjal. Kau Dajjal lagi. Jujurlah Faruk. Jujurlah tertulis sedangkan Rob kalian. Biar dulu Faruk. Sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah mata, betul? Faruk, jangan berdusta di sini, Faruk. Faruk. Malunya kamu. Faruk, jawab dulu. Jujur dulu kau sama aku. Jujur dulu dong. Yang jujur saja dong sama aku. Aku sampaikan sama kau. Enggak usah, sudah ada di depan. Jangan panik lah dia. Sudah ada di depan. Jangan panik. Sedangkan Rob kalian di situ apa, Faruk? Oke, sedangkan Rob kalian di situ, Faruk, Sabar apa? dulu, jangan panik ya. Ini yang kau bahaskan. Silakan. Di antara kedua matanya ya tertulis kafir. Siapa kafir di situ, Faruk? Dajjal. Mulai nyeles dia. Kedua matanya di sini. Sabar dulu Dinda. Kedua matanya di sini. Matanya di sini dalam gramatikal bahasa Arab disebut apa? Ulang di ayat yang selepas. Sedangkan Rob kalian di situ, baca di situ dulu. Sedangkan Rob kalian baca dari situ, Faruk. Sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Betul? Mau melintir. Tidak, Faruk. Jujur dulu kau, Faruk. Jujur dulu kau, Faruk. Mau melintir. Sedangkan Rob kalian siapa, Faruk? Inilah kan. Ini Faruk, jujur kau, Kristenan Faruk. itu sendiri Oke, gitu loh. udah digedein Jangan ya. melintir lah kau Dinda. Dengar Faruk. Diam dulu. Jangan jadi aib bagi kekristenan dengan kau matikan akalmu. Jelas lo dalam matanya ini dengar nih. Nih. Jangan kau berdusta. Sabar dulu. 2 Tesalonika 2:11 tuh udah jijik kau nengoknya. Hari ini aku akan pertontonkan ke kelongoranmu dengan kau matikan akalmu. Dulu, Faruk. Tidaklah seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan umatnya dari si buta. Siapa si buta di sini? Sebelah matanya si pendusta. Ingatlah sesungguhnya si buta sebelah mata. Sedangkan Rob kalian tidaklah buta. Siapa Rob kalian? Matanya Allah. Oke. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Matanya di sini, kalimat kedua matanya di sini, nya di sini domir untuk siapa? Domir untuk orang yang memiliki kebutaan sebelah mata. Jangan coba berdusta, Faruk. Bahagian Allah. Bahagian Lo kok maksa? Masa Faruk, diskusi maksa? Masa kau paksakan jawabanku sesuai dengan keinginanmu? Diskusi apa ini? Kau paksakan. Diskusi apa ini? Sekarang Kita gini baca aja. dulu pelan-pelan. Kita baca dulu pelan-pelan. Sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah mata. Sabar dulu Dinda. Dinda, sabar dulu Dinda. Dinda, sabar dulu. Jangan ngomong dulu, sabar dulu. Bisa sabar dulu nggak Dinda? Jangan takut. Pertontonkan kebodohanmu di sini, jangan takut. Sabar dulu. Jangan dibuka dulu mute-nya, aku mau ngomong. Jangan
Sabar dulu. Jangan berdusta di situ. Sekarang gini. Jika memang kau katakan ya kata kafir di sini mengarah kepada Allah, silakan kau jelaskan berdasarkan gramatikalnya. Di mana di sini Baca ditulis kata-matanya? gedein yang gedein dulu terjemahannya di bawah itu, kita baca bersama. Mbak, ini tunjukkan dulu di sininya. Coba oke. Tunjukkan dulu di bawah tuh, naikin ke atas, naik. Nggak bisa baca, original teksnya nggak bisa Takut baca. takut dia, takut dia Faruk. Jangan takut Faruk. Ya. Oke, coba naikin. Original teksnya nggak bisa baca. Naikin Faruk, jangan mulai gugup Anda Faruk. Original teksnya nggak bisa baca. Aduh, Faruk berdusta. Nggak bisa baca original teksnya. Ya Faruk. Terjemahan. Faruk, oke. Naikin. Dulu Faruk. Terjemahannya mau dipelintir gitu. Naik dulu datanya Faruk. Kasih naik. Terjemahan pun mau kau pelintir. Dasar terjemahannya pun udah jelas nih. Tidaklah seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan umatnya. Si buta sebelah mata di si pendusta. Ingatlah sesungguhnya ia, ini kan informasi yang disampaikan Nabi. Ia di sini siapa? Dajjal, buta sebelah matanya. Sedangkan Rob kalian tidaklah buta sebelah matanya. Di antara kedua matanya, kalau kau baca dalam original teksnya, ini nya di sini adalah domir. Domir untuk siapa? Orang yang disebutkan sebelumnya. Siapa itu? Dajjal. Sudahlah terjemahan kau pelintir. Karistin. Kau pelintir. Baca terjemahan pun dipelintir. Makin jijik orang jadi Karistin kayak gitu. Nggak diskusi kayak gitu. Kalaulah memang ya apa yang ketika kau bertanya kepada kita, jangan kau paksa. Jawabanku itu sesuai dengan hawa nafsumu. Kau semakin mempertontonkan kelongoranmu. Anak SD aja tahu ini. Anak SD yang tahu baca, tak mungkin dia katakan kepada Allah itu. Gak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW ya menggunakan kata kedua matanya bagi Allah. Gitu loh. Itu udah tidak menunjukkan adab. Nanti aku beritahu kepada kau pemahaman original teksnya pun kau nggak paham. Kedua matanya di situ itu masuk kepada isim. Setelah isim itu ada domirnya, katanya itu tadi. Domir dari katanya itu tadi mengarah kepada siapa? Kepada Allah, kepada kalimat sebelum lapas Allah. Karistin. Bahasa Indonesia aja pun kok gak lulus kau. Dajjal itu apa, Bang? Dajjal itu apa? Dajjal. Iya. Dajjal itu ciri-cirinya gondrong. Orang yang datang nanti di akhir zaman, di mana dia memiliki banyak kelebihan, bahkan mengalahkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Jika Yesus bisa bangkitkan satu orang dari kematian, Dajjal bisa bangkitkan orang yang diinginkan dari kematian. Tapi kebangkitan yang dilakukannya itu palsu. Gitu loh. Palsunya karena apa? Sebenarnya yang dia hadirkan di hadapan orang itu adalah jin dari golongannya sendiri yang dipertontonkannya. Tapi sesungguhnya contoh, kau minta opungmu supaya dibangkitkan, itu bukan opungmu, tapi jin yang dihadirkan di depanmu yang wajahnya menyerupai sama opungmu. Kenapa Dajjal itu ceritanya seperti dongeng, Bang ya? Gimana? Kenapa ceritanya Dajjal itu seperti dongeng? Jadi nggak masuk logika. Cerita Dajjal itu seperti dongeng. Iya. Menurut Ya, saya ya, menurut saya, mohon Iya, maaf. kematian kita pun seperti dongeng. Ya kan? Udah lah. Rasa dari kematian itu pun seperti dongeng. Tapi ketika kelak kita menghadapi kematian itu kan benar. Terbelahlah mata kita, benar terjadi kematian. Karena apa? Orang-orang yang sudah merasakan kematian tidak menceritakan bagaimana pedihnya kematian. Jadi ketika kita mendengarkan cerita tentang kematian, kita menganggap seperti dongeng.
Ya sah-sah saja kau anggap itu seperti dongeng gitu loh. Sama juga kalau memang kau anggap kelebihan Dajjal itu seperti dongeng, berarti kau cerita Yesus itu seperti dongeng juga. Jadi Dajjal itu hanya bisa menyesatkan orang-orang seperti kalian, teman-teman Kristen, yang berharap ada kelebihan, bangkitkan orang mati, nyembuhkan orang sakit, memberikan harta, sulap-sulap gitulah, sulap-sulap. Kalau Yesus kan nyata bang, mujizatnya nyata, fakta sejarah Mujizatnya- bang, Mukjizatnya nyata. fakta sejarah. Ya di mana sejarah menceritakan Tuhan pernah mati? Ya dari Alkitab, buku-buku itulah bang, Alkitab itu. Tidak ada. Di dalam Bible kalian nggak ada cerita tentang Yesus mengatakan bahwa saja Tuhan akan meninggal. Mana datanya? Begini loh. Bible itu, kau imani nggak kitab suci? Diimanin, Diimani. Percaya nggak kau sama isi Bible? percayalah namanya agama Iya, lahir percaya ya. nggak kau dengan perkataan Yesus? Ya, Oke, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan tidak terlihat, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Percaya nggak kau? percaya bang. Nah, kalau kau percaya Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar, kenapa kau percaya Tuhan mati? Mananya kau? Itu kan yang mati manusia bang. Suaranya aja pun nggak kedengaran. Kau percaya Tuhan meninggal? Hah? Yang mati kan manusia bang, manusianya Yesus bang. Loh, tadi kau bilang Tuhan. Setelah dia mati jadi Tuhan gitu loh bang. Oh, jadi sebelum dia mati siapa Tuhan? Ya dia juga. Dia kan? Berarti yang mati? Yang mati manusia kemanusiaannya Yesus bang. Iya, oke, kemanusiaannya, oke. Sebelum kemanusiaan Yesus itu meninggal, ya siapa Tuhan pada waktu itu? Ya Yesus itu juga bang, rohnya itu, jiwanya itu. Berarti dia Tuhan kan? Iya. Nah, sementara dalam Yohanes 5:37 Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Bagaimana mungkin bisa kalian tahu Tuhan itu meninggal, suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar? Gimana? Yang apa? Kemanusiaannya yang kenapa? Kemanusiaannya kenapa? Kemanusiaannya. Yang apa? Yang meninggal. Manusia. Iya, yang meninggal manusianya. Setelah meninggal, Kau percaya nggak sama tulisannya Paulus? ya percaya bang. Kita tanya Paulus ya. Dalam kok 1 Korintus 11 nomor 26. Kau bilang kan kemanusiaan yang meninggal kan? Nih. Nih. 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang mati Tuhan atau manusia? Mati manusianya bang. Berarti ini salah. Hah? Ini salah. Hah? Oh iya. Hah? Salah nggak? Ya, bener. Hah? Bener. Berarti yang meninggal Tuhan atau manusia? Manusianya bang yang meninggal. Di sini tertulis yang meninggal manusia atau Tuhan? Tuhan. Berarti yang benar siapa? Manusia atau Tuhan? Bener semua kali bang. Pedihnya menjadi Kristen harus mematikan akalnya. Inilah pedihnya hidup menjadi Kristen. Yang pertama matikan akalnya, yang kedua cakar-cakaran dengan kitabnya. Ya kan? Loh,
Logikanya mengatakan manusia yang meninggal, tapi kitabnya mengatakan Tuhan yang meninggal. Makanya aku bilang, tak mungkin kau dapat kemuliaan hidup di atas bumi ini ketika kau menjadi Kristen. Hanya kehinaan demi kehinaan yang kau dapatkan. Ya karena apa bisa begitu? Karena kau berupaya matikan akalmu, Asem. Akalmu sudah jelas, sudah benar tuh, Asem. Tuhan nggak mungkin meninggal. Yang meninggal itu manusia. Tapi fakta Bible mengatakan Tuhan yang meninggal. Cobalah. Makanya aku bilang cakar-cakaran kalian sama Bible kalian. Asem. Teman-teman, ini ada apa namanya? Ada dari Bang Dedi nih, apa namanya, harta karun teman-teman. Ada, Masya Allah, Bang Faruk dapat 3 teman-teman ya. Yang dapat karunnya mungkin Bang Dedi kan ingin memudahkan urusan dari teman-teman ya, ketika mau memberikan love orange teman-teman. Ada itu Melati minta ini. Assalamualaikum Bang Faruk. Ayo dong diberkati lah Pak Haji.